terus akan memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Nah, khususnya nikmat keimanan dan nikmat kesehatan yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul pada majelis virtual pada pagi hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesabaran dan ketabahan dan semoga diberi lekas, diberi kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mengikuti sesi Agritalks pada pagi hari ini karena keurusan lain, semoga urusannya bisa diperlancar. Dan semoga kita selalu diberi hidayah agar kita bisa selalu berada di jalan yang lurus. Nah, oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat datang di Agritalks yang ke-15 dengan tema Quranic Zero Waste Agriculture. Nah, dalam rangkaian Agritalks sesi Muharram kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Hamim Albari, biasa dipanggil Hamim. Nah, insya Allah akan menjadi MC dan akan memandu jalannya Agritalks pada pagi hari ini. Nah, sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara Rizky Fadillah. Oke, kepada Kak Rizky Fadillah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan kali ini, insya Allah akan dibacakan surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada saudara Kak Rizky Fadillah yang telah membacakan bacaan Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa membawa keberkahan pada sesi Agritalks pagi hari ini. Nah, oke. Saya lihat ini banyak lumayan banyak peserta yang ikut pada sesi Agritalks kali ini. Nah, sebelumnya kakak saya mau tanya dulu nih, teman-teman udah pada tahu Agritalks dan Agri Quran atau belum? Atau mungkin baru aja tahu? Nah, coba silahkan tulis di kolom chat. Nah, atau mungkin yang udah tahu sejak lama bisa tulis kapan baru tahunya, sejak kapan tahunya gitu. Nah, ini saya baru saja tahu. Oh, ternyata banyak yang baru tahu ya. Mungkin di tag sama teman-temannya atau diajakin teman-temannya gitu ya. Nah, udah ada yang lumayan lama baru tahu. Oke, kebanyakan emang ternyata baru tahu nih tentang Agritalks dan Akhir Quran. Nah, mungkin sedikit menjelaskan aja ya. Nah, Agri Quran ini sendiri merupakan platform edukasi pertanian dari pertanian Islami khususnya. Nah, khususnya untuk mengajak masyarakat Muslim Indonesia untuk memakmurkan bumi dengan melalui pertanian dengan inspirasi Al-Quran. Nah, salah satu dari agenda Agri-Quran sendiri ini yaitu Agritalks. Agritalks ini. Nah, Agritalks sendiri ini merupakan acara yang untuk mewadahi kajian-kajian tentang pertanian Islam dan seputar
ayat-ayat pertanian seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk info lebih lanjut teman-teman bisa cek Instagram kami yaitu @agriquran dan bisa juga subscribe channel YouTube kami. Silahkan nanti dicek juga. Oke. Nah, mengenai Agri-Quran sendiri ada beberapa program Agri-Quran yang saya rasa sangat menarik untuk saya bagikan kepada teman-teman semua di sini, kepada hadirin semua. Nah, eh, yang pertama itu ada MLG atau My Little Garden dan KVA. Nanti ada KVA, kedua ada Pertiwi, dan ketiga ada Gardening Kit. Oke, mungkin yang pertama dulu nih. Nah, MLG sendiri itu merupakan salah satu program dari Agri-Quran, khususnya tentang pengajaran pertanian kepada anak-anak. Nah, nanti anak-anak insya Allah akan diajari tentang bagaimana caranya menanam, dan mereka nanti akan mendapatkan khususnya gardening kit khusus anak-anak. Nah, nanti dalamnya ada seperti stiker-stiker, stick-stick, nah seperti itu. Kemudian ada KVA. Nah, KVA ini singkatan dari Quranic View of Agriculture. Nah, di sini nanti teman-teman pada acara kali ini insya Allah akan dilaksanakan selama 5 hari. Nah, pada tanggal 7 sampai 11 September insya Allah. Nah, jadi insya Allah pada KVI ini kita akan bermitra dengan Quran Review. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu semua kan tentang Quran Review. Mungkin bisa dicek Instagramnya nanti kalau ada yang belum tahu. Nah, nanti kita insya Allah akan 5 hari mengupas tuntas tentang ayat-ayat pertanian dari sisi bahasa Arab dan sisi pertaniannya. Seperti itu. Nah, oke, kemudian yang kedua ada Pertiwi dari mitra kami Agristore. Bisa dicek juga nanti di Instagramnya agristore_id. Nah, di sini Bumi Pertiwi ini merupakan teh kualitas premium, teman-teman. Jadi sebenarnya petani petani lokal kita, petani teh terutama, itu sudah menyediakan banyak, sudah menghasilkan, memproduksi banyak sekali teh. Namun untuk teh kualitas premium ini kebanyakan di-share langsung diekspor ke luar negeri. Jadi untuk kita sendiri masyarakat Indonesia itu jarang mengonsumsi teh kualitas premium ini. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat ini di-share di screen yang sudah di-share oleh host ini. Nah, ini salah satu produk dari Agristore. Teh Pertiwi ya, ada black tea, oolong tea, dan lain-lain itu. Nah, oke, kemudian selanjutnya ada Gardening Kit. Nah, Gardening Kit ini merupakan produk dari mitra kami juga, yaitu Tim Bumi. Nah, ini sebagai salah satu cara kami untuk memfasilitasi teman-teman yang mau berkebun di rumah dan juga bercocok tanam di rumah, terutama untuk masyarakat perkotaan. Nah, seperti itu, mungkin nanti info lebih lanjutnya akan di-share di grup teman-teman semua. Jadi terus jangan sampai kelewatan infonya juga. Nah, oke. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, karena kita akan lanjut ke agenda utama kita, dan nanti insya Allah pada Agritalks ini kita akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, Kak Siti Yumaroh, atau biasa lebih akrab dipanggil dengan panggilan Kak Sium. Nah, Kak Sium sendiri ini merupakan fresh graduate Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Nah, Kak Sium ini sendiri juga sudah banyak melakukan kegiatan di bidang lingkungan. Kak Sium pernah menjadi operational manager bank sampah syariah, pernah juga menjadi volunteer tim perencana sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat Desa Ngadimulia, Kabupaten Temanggung bersama dengan komunitas mata air Pasar Papringan Ngadiprono. Nah, kemudian pernah juga menjadi tim editor jurnal Presipitasi Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Nah, oke, luar biasa sekali kan. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi,
Langsung saja kepada Kak Sium, waktu dan tempat saya haturkan. Baik, terima kasih kepada Hamim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Oke, alhamdulillah. Perkenalan kembali ya. Tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Hamim. Terima kasih. Jadi saya Siti Umaroh atau biasa dipanggil Sium, yang mungkin teman-teman sudah sempat chat dengan saya melalui WA untuk konfirmasi pendaftaran acara ini ya. Insya Allah di sini akan membersamai teman-teman untuk memandu acara pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Agri Quran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara pada hari ini. Kenapa? Karena pada hari ini panitia benar-benar sengaja mendatangkan orang keren yang menjadi pembicara pada Agri Talk Online seri ke-15 ini dengan bahasan topik Quranic Zero Waste Agriculture. Memang siapa pembicaranya gitu ya pertanyaannya. Teman-teman mungkin sudah melihat spoiler melalui pamflet atau poster acara ya, bahwa hari ini kita akan dihadiri salah seorang pegiat lingkungan juga yang bergerak di bidang persampahan. Siapa itu? Beliau adalah Kak Hana dari Waste for Change. Teman-teman pasti sudah tahu beliau ini siapa, udah tahu juga Waste for Change itu apa gitu ya. Dan saya yakin salah satu hal yang membuat teman-teman berbondong-bondong hadir di sini, selain karena topiknya, pasti juga karena adanya orang inspiratif ini tentunya ya kan. Jadi pesan saya di awal ini, saya ingin menyampaikan untuk seluruh audiens, untuk teman-teman semua, agar menghargai pembicara keren kita ini dengan cara melakukan tutorial mengikuti kegiatan dengan baik. Yaitu yang pertama, dimohon kepada teman-teman untuk menyalakan fitur video agar pembicara pun dapat melihat kesungguhan kita dalam menimba ilmu dan pengalaman beliau gitu ya. Tidak ditinggal tidur atau berkegiatan lain yang kurang sopan gitu. Yang kedua, silahkan di-mute saja mikrofonnya, tapi teman-teman boleh untuk merespon di chat, misal saya dan pembicara bertanya atau minta pendapat gitu. Atau teman-teman yang lain ingin bertanya, misal dalam penyampaian nanti ada teman-teman yang sangat ingin bertanya gitu ya, padahal sesi tanya jawab masih lama. Nggak apa-apa, silahkan chat di kolom chat, ditanyakan pertanyaannya. Nanti insya Allah pada sesi tanya jawab akan dibacakan oleh saya selaku moderator untuk didiskusikan bersama Kak Hana. Oh ya, untuk pertanyaannya nanti, semisal ternyata banyak sekali gitu ya, akan dipilih beberapa yang sesuai dengan topik bahasan atau menarik untuk dibahas karena waktunya cukup terbatas gitu teman-teman. Nah, pada acara kali ini terbagi menjadi 2 sesi utama, yaitu materi dan tanya jawab. Nantinya pada materi ini, pembicara akan menyampaikan bahasan dan pengalamannya, gitu. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab atas pertanyaan dari teman-teman semuanya. Gitu. Atau jika nanti masih ada cukup waktu untuk tanya jawab, teman-teman yang ingin bertanya dapat dipersilahkan open mic. Gitu. Nah, sebelum kita mulai mendengar materi dari Kak Hana, nih izinkan saya sedikit menyampaikan profil singkat beliau kepada teman-teman. Mungkin Kak Operator, Kak Host bisa menyampaikan CV-nya. Jadi Kak Hana ini merupakan seorang business development yang saat ini diamanahkan sebagai Head of Communication and Engagement dari Waste for Change. Nah, sebelum berkarya di Waste for Change, beliau menempuh pendidikan di Electrical Engineering atau Teknik Elektro di Swiss German University dengan topik yang beliau ambil Biomedical Engineering. Dan setelah lulus, beliau sempat bekerja di PT Atoma Medical pada tahun 2012 sampai 2016. Baru kemudian setelah itu beliau berada di Waste for Change hingga saat ini. Jadi menariknya dari Kak Hana ini, meskipun background beliau bukan di ahli lingkungan gitu ya, dengan rasa ketertarikannya dan mungkin juga kesadarannya, beliau berhasil berkarya di bidang lingkungan, utamanya soal persampahan bersama Waste for Change. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba Agri Quran mengundang Kak Hana gitu ya? Kan Kak Hana berkecimpung di sampah, apa hubungannya sama agriculture gitu. Dan juga kenapa harus Kak Hana? Mungkin itu pertanyaan teman-teman. Sedikit informasi nih teman-teman, bahwa ternyata keberadaan sampah ini erat kaitannya dengan agriculture. Entah itu dari kegiatannya maupun pengelolaan hasil kegiatan agri sendiri. Pasti menghasilkan yang namanya sampah.
yang kemudian selanjutnya menjadi penyebab hadirnya kerusakan-kerusakan pada alam semesta. Entah itu pencemaran tanah maupun air akibat sampah, kemudian polusi akibat pembakaran sampah, dan lain-lain. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbuat kerusakan di bumi ini. Gitu. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat mencegah berbuat kerusakan tersebut, misal dari sisi agriculture dan berdasarkan pedoman umat manusia terbaik, yaitu Al-Quran, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin itu salah satu dasar mengapa topik ini diambil gitu teman-teman. Dan qadarullah, Agri-Quran dipertemukan dengan Kak Hana, yang Masya Allah saya pernah mendapat informasi bahwa Kak Hana ini merupakan peserta Agri-Quran Camp yang dinilai menjadi salah seorang pentadabur terbaik pada waktu itu, Masya Allah. Jadi berhubung Kak Hana sering berkecimpung di bidang persampahan juga ini ya, maka dari itu panitia sengaja mengundang Kak Hana ke sini, mencuri waktu beliau sebentar untuk hadir di sini bertemu teman-teman dan insya Allah akan berbagi temuan beliau di bidang persampahan, hubungannya dengan agriculture, dan mengajak kita sama-sama mentadaburi hal tersebut. Kurang lebih begitu mungkin teman-teman ya. Jadi kita langsung panggil saja Kak Hananya ke sini. Kita siap-siap untuk belajar dan mendengarkan topik menarik dari Kak Hana. Oke teman-teman, siap semuanya ya? Siap, insya Allah. Baik, Kak Hana, silahkan mungkin boleh open mic, Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak Hana? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Gimana? tadi Kak, opening dari saya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih nunggu materi dari Kak Hana. Jadi kepada Kak Hana, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, makasih ya Sium dan teman-teman Agri-Quran semua. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi aku juga ngucapin terima kasih nih karena udah diberi kesempatan hadir dan berbagi ke teman-teman semua tentang tema yang kali ini mau dipaparkan. Sebenarnya awalnya tuh nggak nyangka, soalnya dulu aku peserta terus mungkin ya aku berbagi sedikit lah ya, masih sama-sama belajar juga, tapi insya Allah aku mau memaparkan beberapa hal yang mungkin bisa dijadiin bahan diskusi juga ya mungkin ya. Jadi aku mungkin bisa ada salah ketika memaparkan ini. Jadi nanti kita sama-sama belajar juga. Sebentar, Oke, aku share screen ya. Oke. Ini Kak, udah mulai kelihatan belum ya? Kelihatan Kak Hana. Oke, aku slideshow dulu. Oke, hari ini kita bahas tentang Quranic Zero Waste Agriculture. Jadi sama kayak tadi pertanyaan yang udah Sium paparkan juga gitu kan, emang sebenarnya apa yang terjadi di sektor agrikultur ini dengan sampah gitu, apa hubungannya kayak gitu kan. Nah, jadi aku mau mulai dengan fakta bahwa Indonesia itu menghasilkan sampah tuh 175.000 ton per hari. 175.000 ton per hari itu di tahun 2015 data ini. Terus kalau misalnya mau ngebayangin gitu ya, 175.000 ton itu sebanyak apa sih gitu kan. Jadi dulu Waste for Change pernah bikin semacam hitung-hitungan. Kalau misalnya sampah Jakarta itu 7.000 sampai 8.000 ton per hari, itu sebenarnya penduduk Jakarta bisa menghasilkan satu Candi Borobudur dalam 2 hari. Kita menghitungnya berdasarkan volumenya gitu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia menghasilkan 175.000 ton per hari, jadi misalnya kita hari ini tidur nih, besok bangun lagi gitu, itu menumpuk berapa banyak candi ya kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini tuh banyak banget gitu. Dan sayangnya saat ini masih mirip-mirip lah ya sama di tahun 2015, itu kebanyakan hampir 70% itu masuknya ke TPA. Dan di TPA pun sebenarnya kebanyakan TPA di Indonesia itu hanya punya sistem kumpul angkut buang. Artinya banyak yang masih open dumping dan tidak ada pengelolaan lebih lanjut di TPA.
Lalu kita pikir mungkin 70%-nya itu ke TPA gitu kan, tapi kita pikir 30%-nya mungkin didaur ulang kali ya, atau dikompos kali ya, kayak gitu kan. Ternyata hanya 7,5% yang dikompos dan didaur ulang, sedangkan ada sekitar 20-an% lainnya itu justru dikelola secara ilegal. Ada yang dikubur secara ilegal ataupun dibakar di alam terbuka secara ilegal, dan ada juga data 8,5% itu yang sebenarnya bisa dibilang tuh tidak terdata dan akhirnya disebutkan bahwa itu tidak dikelola gitu. Nah, ini yang kita yakin bahwa inilah yang akhirnya bocor ke lingkungan dan akhirnya masuk ke laut gitu. Nah, terus apa hubungannya juga gitu kan sama agrikultur? Nah, ternyata sampah kita itu hampir 50% lebih malah, itu terdiri dari food waste dan wood and other organic. Nah, si wood and other organic ini itu salah satunya juga masuknya dari agrikultur sendiri, dan food waste juga kan karena agrikultur itu bukan hanya soal menanamnya aja kan, atau menghasilkannya aja kan, tapi juga bagaimana itu sampai ke konsumen atau maksudnya dikonsumsi sama masyarakat kayak gitu kan. Nah, jadi masalah dari food waste itu sendiri juga menjadi bagian dari masalah sampah di bidang agrikultur itu sendiri. Ada semacam kayak kesalahan sistem gitu untuk kok bisa sih terjadi food waste yang begitu besar. Nah, aku juga mau ngasih lihat nih, ini foto real yang baru aja kita ambil di tahun lalu. Ini adalah Bantar Gebang. Satu tumpukan Bantar Gebang itu atau gunungan sampah di Bantar Gebang itu bisa 40-60 meter tingginya. Kalau misalnya dilihat di sini, satu gunungan tuh bisa berjejer banyak eskavator yang kuning-kuning ini. Terus ya di sana tuh emang cuma ditumpuk, dan ini bisa dibilang ada setahu aku ada 6 gunungan seperti ini di luas area di 110 hektar. Dan TPA Bantar Gebang itu TPA terbesar se-Asia Tenggara loh. Jadi in Jakarta itu benar-benar banyak banget sih sampahnya kayak gitu. Dan ketika sampah itu masuk ke TPA dan bentuknya bisa dibilang hampir semuanya itu masih open dumping ya, gunungan-gunungan ini tuh menghasilkan metan gas atau gas metana gitu. Nah, gas metana itu terjadi kenapa sih? Karena tercampurnya si sampah organik tadi dengan sampah-sampah anorganik atau bahkan B3 gitu. Nah, gas metana ini sebenarnya adalah gas yang lebih berbahaya 20 kali lipat dibanding CO2. Jadi, ini mempengaruhi perubahan iklim juga untuk dunia. Dan selain dia itu mungkin secara long term gitu ya, atau jangka panjangnya itu dia menghasilkan gas metana untuk perubahan iklim, dia itu juga bisa menghasilkan ledakan. Nah, ini tuh udah pernah terjadi, ini di tahun 2005 ya. Jadi di 21 Februari 2005 itu ada ledakan yang menewaskan lebih dari 100 penduduk di satu desa di Lewi Gajah. Lewi Gajah itu dulu adalah TPA untuk Jawa Barat, tepatnya di daerah Bandung gitu. Jadi harusnya tuh kita bisa berkaca dari peristiwa itu dan mulai untuk melakukan sesuatu lah supaya hal ini tidak terjadi lagi. Lalu terkait dengan food atau makanan, pasokan makanan sendiri, sebenarnya tuh ada ketidakmerataan juga gitu, bahwa tadi kan kita lihat hampir 47% itu food waste, tapi di 2019 sendiri masih terjadi kelaparan yang cukup kronis di penduduk Indonesia, sekitar 22 juta penduduknya. Kayak gitu. Lalu yang menyedihkan juga, ternyata kita tuh impor sampah makanan gitu. Jadi di 2019 juga ada datanya bahwa kita tuh bisa sampai 22 triliun mengimpor sampah makanan untuk pakan ternak. Kenapa kita harus mengimpor? Hal itu karena
kenapa nggak kita ngambil aja gitu kan? Tadi kan kita punya banyak food waste gitu kan. Nah, itu ternyata karena food waste yang kita hasilkan itu atau yang ada di yang setiap hari itu masuk ke TPA itu tuh dalam keadaan tercampur. Jadi bahkan untuk dijadikan pakan ternak juga udah nggak bisa kayak gitu. Jadi akhirnya kita tuh harus impor dari luar negeri karena di luar itu udah terbiasa untuk memilah sampah. Jadi kalau misalnya kita emang impor sampah makanan, ya emang cuma sampah makanan doang yang diimpor kayak gitu. Tidak bercampur dengan sampah-sampah lainnya. Jadi maksudnya satu hal kecil yaitu kita nggak memilah sampah itu efeknya tuh dampaknya dan kerugiannya itu banyak sekali. Nah, ini tadi jadi masuk ke kenapanya itu tadi ya memang kan kalau misalnya di Al-Quran sendiri kita juga diajarkan ya, maksudnya manusia itu beda sama malaikat gitu. Manusia itu masih punya hawa nafsu gitu, dan kita tuh memang makhluk yang ignoran gitu. Ignoran artinya tuh kita abai, kadang suka abai, makanya kita diminta untuk selalu bertobat dan mencari kebenaran kayak gitu kan. Oleh karena itu kita makanya harus belajar, harus kalau misalnya kita punya kesalahan ya bertobat kayak gitu. Dan di sini ada ayat-ayat yang menyatakan hal itu. Dan memang ini tercermin juga gitu kan di Indonesia sendiri di tahun 2014 BPS juga pernah memberikan suatu data bahwa 81% masyarakat Indonesia itu memang tidak memilah sampah. Ada 10% masyarakat yang udah memilah tapi akhirnya dicampur lagi. Artinya bisa dibilang hampir 91% itu ya dicampur aja gitu. Terus ada baru 9% yang itu memang dipilah dan akhirnya didaur ulang. Di tahun 2017, BPS ngeluarin satu riset lagi. Ini bedanya ini lebih ke arah rasio ketidakpedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Ada 4 isu lingkungan yang memang ditanyakan gitu ya di dalam report itu, di dalam datanya itu ada 4, itu terkait dengan energi, polusi udara, sama polusi air, dan yang terakhir tuh sampah. Nah ternyata sampah itu mendapatkan peringkat pertama yang tidak yang masyarakat Indonesia tuh tidak pedulinya tuh paling parah gitu. Jadi 72% itu adalah angka tertinggi dari ketidakpedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, terutama sampah. Kayak gitu. Jadi emang isu sampah ini bahkan dibandingkan dengan isu lingkungan lainnya masih sangat kecil tingkat kepeduliannya. Nah, gimana sih caranya kita sebagai individu gitu ya, sebagai pemuda yang menjadi penerus bangsa gitu, itu memberikan sebuah solusi gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini? Nah, ini ada satu ayat yang aku diingetin sama, kebetulan aku juga involved di komunitas Ekodin gitu kan. Nah, pembinanya itu kebetulan 2 minggu lalu nge-share tentang ayat ini, dan itu cukup jadi reminder sih. Jadi bahkan di Al-Quran sendiri tuh dikatakan bahwa muslim kalau misalnya kita emang seorang believer gitu ya, sebagai seorang muslim gitu, itu harusnya kita tuh berjalan di muka bumi, di bumi Allah ini dengan baik gitu, dengan di sini dikatakan gently gitu kan. Artinya itu tuh bisa dikaitkan dengan kalau orang barat sekarang kan banyak yang bilang, oh carbon footprint, kamu harus tahu carbon footprint-nya yang kayak gitu. Nah itu padahal itu udah diajarkan lama, sejak Al-Quran turun tuh udah ada gitu, tapi kita kadang ya itu tadi karena kita kadang abai gitu, kita belum belajar gitu kan. Nah makanya ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk tahu gitu kan, untuk diingatkan lagi bahwa di Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan soal carbon footprint gitu kan. Artinya kalau misalnya teman-teman yang belum tahu carbon footprint itu apa sih gitu kan. Nah, carbon footprint itu sebenarnya adalah sebuah
angka gitu ya yang dikeluarkan untuk menyatakan berapa banyak sih kayak dampak lingkungan yang dihasilkan oleh masing-masing individu. Nah, itu tuh kita bisa ngecek gitu ya. Kalau misalnya ada yang penasaran, selama ini kita udah menghasilkan berapa dampak lingkungan, itu bisa dicek di carbonfootprint.com, kayak gitu. Jadi, setiap apa yang kita kerjakan, aktivitas yang kita kerjakan, itu pasti ada dampak lingkungannya. Dan sebaiknya kita memang mencari alternatif-alternatif yang aktivitasnya itu paling kecil, paling rendah karbon gitu. Jadi contohnya misalnya dibanding kita harus naik ojol atau ojek online gitu ya, apakah kita bisa pakai sepeda? Mungkin kalau di zaman sekarang ya kayak PSBB kayak gini, mungkin agak riskan gitu kan untuk pakai angkutan umum, tapi coba cari alternatif-alternatif lain atau ya sebaiknya jangan terlalu sering berpergian kayak gitu. Nah, ini ayat yang mengingatkan itu ya. Nah, terus terkait dengan sampah sendiri, itu sebenarnya juga ada banyak alternatif atau step-step, langkah-langkah yang kita harus lakukan sebelum kita istilahnya membuang sampah ya. Membuang sampah tuh udah paling, bisa dibilang paling akhir lah gitu. Jangan sampai kita setiap kita punya barang-barang yang kita nggak inginkan, atau punya kayak sisa-sisa dari kita makan atau misalnya berkebun kayak gitu, itu langsung kita buang gitu. Apalagi kalau dibuangnya itu secara tercampur gitu, itu udah paling nggak banget lah sebagai seorang muslim gitu kan. Jadi sebenarnya tuh ada stepnya. Yang pertama itu kita harus evaluasi lagi nih, kita lihat lagi gitu kan, kalau misalnya kita mengkonsumsi atau kita membeli barang, sebenarnya berapa banyak sih barang-barang lain yang sebenarnya itu nggak diperlukan. Misalnya, contoh kita banyak kan sekarang belanja online. Nah, belanja online itu sebenarnya ya memang cukup convenient gitu kan, tapi sebenarnya tuh banyak banget barang-barang yang datang sama kita misalnya beli barang, let's say kayak power bank misalnya. Nah, tapi yang datang ke kita itu kan bukan cuma power bank-nya doang kan, tapi ada bahkan bukan hanya kardus power bank-nya aja, tapi ada kardus pembungkus supaya aman selama perjalanan, terus ditambah ada bubble wrap juga, ada plastik ekspedisinya lagi kayak gitu, dan ada selotip ya, pokoknya banyak banget deh. Nah, itu yang harusnya tuh bisa di-reduce. Dan kalau misalnya di berkebun, mungkin kalau misalnya kita punya dahan-dahan ranting atau misalnya kita kayak terlalu banyak memberikan pupuk juga, itu kan sebenarnya nanti tuh jadi sampah juga ya, jadi waste gitu kan. Jadi harusnya tuh di-reduce dan kita harus tahu ilmunya gitu supaya apa yang kita kasih ke tanamannya itu sesuai. Nah, begitu kalau reuse itu adalah cara supaya kita menggunakan ulang apa yang sudah ada gitu. Jadi kalau di berkebun tuh mungkin bisa aku kaitkan sama dengan regrow. Jadi misalnya kita beli ubi. Ubi itu sebenarnya bisa gampang banget di regrow kayak gitu. Jadi ketika kita punya kan kadang-kadang tuh ada daun yang keluar dari mata ubinya itu. Nah, itu bisa dipotong gitu kan dan ditaruh di tanah. Pun kalau ketika ditaruh di tanah terus kita sambil nunggu ubinya itu nanti panen gitu ya, kita sebenarnya bisa juga menggunakan daunnya. Daunnya itu bisa dimakan untuk jadi lalapan kayak gitu. Nah, dari sisa daunnya itu juga sebenarnya batangnya itu sangat mudah untuk disetek juga gitu. Jadi itu bisa di-regrow lagi untuk menghasilkan ubi-ubi lainnya gitu. Jadi kalau kita benar-benar memperhatikan apa yang dikasih Allah ke kita tuh sebenarnya banyak banget gitu yang bisa kita hasilkan dan nggak usah jadi sampah gitu. Nah, yang ketiga tuh recycle. Recycle ini kalau misalnya di
perkebunan atau di agrikultur tuh mungkin lebih ke arah, oke, kita punya sampah-sampah berupa daun kering atau misalnya dari ternak kayak gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita cari ilmunya untuk bisa jadi kompos atau misalnya sekarang ada biokonversi juga kayak gitu. Nah, baru yang terakhir nih recovery. Recovery ini contohnya mungkin kayak tadi, sebenarnya gas metan itu ketika kita mengumpulkan sampah organik, terus kita taruh di biodigester itu sebenarnya bisa jadi energi, yaitu biogas. Tapi itu sebaiknya menjadi langkah terakhir sebelum akhirnya di disposal ini. Dan harusnya itu yang paling pertama adalah mengurangi gitu. Nah, ini juga ada sekarang sudah mulai ada istilah baru bahwa apa yang kita hasilkan itu sebaiknya tidak langsung dibuang gitu. Jadi harusnya ada siklus-siklus ekonomi yang masih bisa dihasilkan. Artinya setiap barang itu harus punya umur yang sangat panjang gitu untuk digunakan kembali. Nah, ini ada lebih detailnya lagi. Mungkin untuk yang sektor agrikultur itu ada di sebelah kiri ini. Jadi ya itu tadi dari konsumen itu bisa banyak sekali yang dihasilkan sebelum itu dimasukkan menjadi istilahnya menjadi sampah gitu. Jadi kita nggak pernah melihat barang yang nggak kita gunakan itu sebagai sampah. Kita harus ngelihatnya sebagai material dulu gitu. Jadi material ini nih bisa diapain nih? Ada bisa dijadiin apa lagi nih kayak gitu. Nah, baru emang yang benar-benar nggak bisa dipakai itulah yang akhirnya menjadi sampah. Nah, ini mungkin lebih mudahnya. Aku juga masih belajar dan aku berusaha untuk coba menyederhanakan. Jadi misalnya kita punya ternak ayam dan kebun gitu kan. Nah, ternak ayam ini biasanya kan ada fesesnya ya atau apa namanya? Ya ada fesesnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa dicampur barengan sama tadi daun-daun kering untuk jadi kompos. Nah, komposnya itu nanti dijadikan fertilizer atau pupuk bagi si tanaman itu sendiri. Terus kan biasanya kalau di kebun juga banyak cacing ya gitu atau mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, itu sebenarnya bisa jadi pakan ayam. Atau misalnya kita juga ada ternak black soldier flies kayak gitu. Nah, itu juga bisa dijadiin pakan ayam. Dan tadi terkait dengan bukan hanya sampah padat ya, tapi juga gimana caranya kita bisa untuk benar-benar memonitor antara air dan juga pupuk itu tidak berlebihan. Sehingga yaitu kalau misalnya sekarang kan udah modern gitu ya, banyak yang mulai untuk bikin Internet of Things untuk untuk memonitor apakah ada kelebihan air ataupun unsur hara di dalam tanah kayak gitu. Itu bisa dipakai juga supaya kita tidak membuang-buang sumber daya kayak gitu. Nah, yang terakhir untuk produk sendiri, aku lihat tuh sekarang juga banyak petani-petani yang mulai untuk menghasilkan produk itu bukan hanya produk mentahannya aja gitu. Jadi dan sebaiknya tuh ada bahkan di produk mentahannya sendiri sebaiknya juga jangan hanya menanam satu jenis tanaman doang gitu karena bisa jadi kalau misalnya kita gagal panen di satu jenis tanaman, kita tuh masih punya cadangan gitu. Ini secara ekonominya gitu. Nah, pun juga kalau misalnya kita hanya bergantung sama makanan mentahnya atau produk mentahannya itu, kan kadang ada, maksudnya lebih cepat untuk dia ini ya busuk kayak gitu. Nah, gimana caranya dari hasil pertanian kita itu atau di kebun kita itu bisa dikeringkan kayak gitu. Misalnya contohnya dikeringkan atau dibikin bubuk kayak gitu kan sekarang juga banyak nih petani yang kemarin kayak rimpang gitu ya, petani empon-empon gitu ya, kayak jahe, temulawak itu kan udah mulai dikeringkan dijadiin bubuk supaya lebih awet kayak gitu. Ya, nah ini juga
sebenarnya kalau misalnya kita main-main ke kebun atau ke pertanian gitu, memang kita sering juga kan ketemu sama banyak makhluk hidup, dan yang paling sebaiknya kita perhatikan tuh lebah gitu kan. Dia hanya hinggap di bunga yang banyak madunya, terus dia tuh hinggap di bunga gitu kan, dan bunga itu kan bersih kayak gitu, dan dia tuh juga mengeluarkan sesuatu yang bersih, bahkan bermanfaat, sangat bermanfaat gitu ya, berupa madu. Jadi kita tuh harusnya sebagai muslim juga seperti itu gitu, kita makan makanan yang baik, terus juga kalau bisa tuh yaitu mengeluarkan atau apa yang kita hasilkan itu tuh sebaiknya semuanya bermanfaat kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa contoh-contoh dan foto-foto yang aku ambil dari berbagai sumber gitu ya, bahwa untuk tadi mengurangi, itu kita juga bisa mulai dengan cara kalau di rumah gitu ya, itu food prep. Jadi food prep tuh artinya kita tahu misalnya kita ngambil sesuatu dari kebun, kita tahu gimana caranya harus menyimpan itu gitu. Jadi kan kita harus memanen di saat yang tepat nih, tapi misalnya kita belum mau masak sekarang. Nah, itu gimana caranya kita bisa menyiapkannya atau ditaruh di kulkasnya itu dengan baik dan sesuai dengan karakter dari si tanaman itu sendiri. Kayak gitu. Atau karakter dari produk-produk pertanian itu sendiri gitu. Jadi, kalau bisa tuh jangan semua dijadiin satu plastik gitu kan biasanya. Kayak biasanya kalau ibu-ibu lah ya, kadang-kadang tuh habis belanja, let's say, itu dijadiin satu plastik terus busuk semua gitu jadinya kalau nggak dimasak. Nah itu sebaiknya ya ditata dengan baik di kulkas, dimulai dari kulkas juga kayak gitu. Terus juga kalau misalnya di restoran atau misalnya kita mensuplai di suatu restoran itu juga kita mungkin bisa ngajarin mereka si food prep ini juga. Jadi ada berbagai aplikasi maupun si IoT tadi itu untuk di restoran juga kayak gitu. Terus ada juga yang kayak menimbang food waste, ini untuk lebih ke arah evaluasi dan monitoring ya kayak gitu di restoran juga. Nah, terus untuk yang reuse, tadi kita bisa donasi. Jadi kalau misalnya memang ada produk-produk kita yang udah mau masuk ke kadaluarsa gitu kan, nah itu bisa mulai didonasiin. Atau misalnya recook, kalau recook ini misalnya kayak contoh paling gampangnya sih mungkin kayak anak kos gitu ya. Kan nasi goreng tuh sebenarnya nggak harus bumbu atau nggak harus isiannya sama kan. Tapi kita kayak bisa let's say kemarin beli ayam geprek gitu misalnya. Terus masih sisa nih nggak habis gitu ayamnya. Nah itu sebenarnya bisa kita simpen ayamnya terus untuk bikin nasi goreng besok paginya gitu kan. Itu kan jadi nggak mubazir gitu, nggak mubazir. Terus juga sebenarnya ada cara-cara untuk menciptakan produk-produk kayak semacam ekoenzim. Ekoenzim tuh biasanya dari kulit buah kayak gitu. Terus itu dijadiin dicampur sama cuka ataupun gula kayak gitu, cuka sama gula sama kulit buah gitu, terus ditunggu fermentasi kayak gitu, terus nanti dia bisa dipakai untuk membersihkan berbagai macam peralatan rumah kayak gitu. Nah, terus untuk yang recycle ini tadi ada vermicompost. Vermicompost tuh pakai cacing ya. Jadi cacing itu sebenarnya suka untuk makan bagian-bagian tanaman kayak gitu. Tapi dia tidak ada beberapa ini sih batasannya sih, kayak dia nggak suka jeruk, nggak suka kopi kayak gitu, nggak suka pedas juga. Nah kalau black soldier flies ini dia lebih digunakan untuk protein. Ini contohnya kalau misalnya mau ngelihat ini ada video YouTube-nya sih sebenarnya. Jadi kalau black soldier flies itu lebih ke sampah-sampah hewani kayak gitu. Nah untuk composting itu juga ini untuk menghasilkan kompos, ada banyak caranya juga, dan biodigester ini lebih ke memproses organic waste untuk menjadi salah satunya gas, kayak gitu. Nah, untuk siklus BASF sendiri, ini udah mulai banyak yang
bikin workshopnya kayak gitu, dan dia tuh bukan hanya menghasilkan kompos, jadi setelah dia makan dia kan kayak ekskresi gitu ya, apa pup gitu ya, fesesnya itu bisa dijadiin kompos juga. Tapi selain itu si larvanya ini sendiri ketika dia berumur 15 hari itu bisa dipanen, dan itu bisa banyak banget caranya untuk memanen mereka. Salah satunya yang paling gampang adalah ya panen dia mentah gitu, terus kita pakai untuk pakan ternak ataupun pakan ikan. Tapi ada juga yang mulai untuk menggunakannya dikeringkan, habis itu dibikin bubuk, terus dijual untuk industri pakanan ini hewan peliharaan kayak gitu. Jadi kayak karena dia masuk ke protein powder yang cukup tinggi gitu dibandingkan dengan protein-protein kimiawi gitulah. Jadi dia ini cukup tinggi kayak gitu. Nah, terus ini kalau Waste for Change sendiri, kita juga udah mulai bikin beberapa produk untuk BSF juga. Terus kalau teman-teman ada yang penasaran terkait dengan trainingnya kayak gitu, terus bisa dapetin telur atau misalnya larvanya, itu juga bisa cari di Waste for Change kayak gitu. Ini beberapa testimoni aja sih dari beberapa yang pakai BSF kita. Nah, terus kemarin titipan nih, katanya kan mungkin nggak semua di sini tuh anak pertanian gitu yang akan mengaplikasikannya tuh di pertanian besar. Tapi ada juga yang mungkin pengennya ya hanya di kebun kecil kayak gitu kan, atau di rumah. Kita gimana caranya tetap juga zero waste di perkebunan kecil gitu atau urban farming gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari pertama kita mau nanam itu juga sebenarnya jangan, ini pelajaran juga sih dari pengalaman aku selama ini. Jadi kadang-kadang pas pertama kali aku lagi seneng-senengnya, semangat-semangatnya pengen berkebun itu, pas awal-awal tuh aku bisa banyak beli bibit atau benih gitu ya, yang sebenarnya pas dipikir-pikir lagi itu nggak pernah aku konsumsi gitu, dan nggak pernah bahkan aku nggak tahu cara nanemnya gitu. Maksudnya aku tidak kayak salah beli misalnya, oh itu cuma bisa hidup di dataran tinggi atau bahkan di negara 4 musim gitu. Cuma karena lucu gitu kayak beli gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari pemborosan. Terus itu akhirnya lama-lama jadi sampah. Kalaupun bisa hidup ya nggak dimakan juga gitu kan. Itu bagian dari nyampah juga gitu. Nah, jadinya baiknya sebelum kita nanam, kita coba cek dulu kita tuh suka sayuran apa sih gitu. Terus sayuran ini gampang nggak sih untuk ditanam kayak gitu. Gimana ya caranya untuk bisa nanamnya? Mungkin kita harus belajar dulu gitu kan. Follow-follow Instagram berkebun dulu gitu. Tanya-tanya sana sini kayak gitu. Terus juga ya sama, maksudnya mau di perkebunan besar ataupun di pot gitu, kan sama-sama ya tanaman itu butuh cahaya matahari, air, dan pupuk kayak gitu. Jadi harus perhatikan sebelum ditanam, ya media tanamnya atau tempat kalian menanam itu memang di tempat yang mempunyai akses matahari dan airnya itu mudah kayak gitu. Jadi ketika kalian mau merawatnya juga jadi mudah. Terus juga media tanamnya itu juga sebaiknya sesuai gitu, ada pupuk, ada tanah, terus juga ada sekam misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga, tadi kenapa media tanam itu penting? Karena kadang-kadang kesalahannya tuh banyak terjadi di media tanamnya gitu. Ketika kita misalnya nanam, kita regrow gitu, atau misalnya kita beli bibit udah jadi gitu kan, pohon cabai misalnya. Terus dipindahin ke tempat kita gitu, ternyata nggak tumbuh malah layu, kan itu kan jadi pemborosan lagi ya. Nah itu tuh biasanya ya karena media tanamnya itu nggak cocok gitu. Misalnya kita cuma nanam, ya udah kita gali di depan rumah yang mana itu tuh tanah merah gitu ya, itu susah gitu untuk dia tumbuh gitu, karena kan kasihan gitu, dia harus dapat unsur hara dari mana kayak gitu. Terus ya itu tadi kayak
kalau misalnya ada dedaunan kering yang jatuh dari tanaman-tanaman kita itu sebenarnya jangan langsung dibuang, dikumpulin aja. Terus kita bisa, kalau bisa tuh memang kita udah mulai punya satu komposter gitu. Terserah apa aja sih bentuknya, bisa yang ember, bisa yang pot gitu, bisa juga yang kayak bag gitu, komposter bag gitu, atau biopori. Cuma kalau biopori emang agak lebih susah sih panennya. Ya kayak gitulah. Jadi untuk supaya kita nggak tidak terjadi pemborosan di tadi si sampah-sampah atau daun-daun kering yang harusnya bisa jadi kompos. Kayak gitu. Oke, ini slide terakhir. Salah satu surat dan ayat yang aku paling suka, di mana kita diingetin manusia itu memang merugi. Manusia itu merugi, dan kita tuh kecuali orang-orang yang emang melakukan kebaikan dan percaya sama Allah gitu ya. Dan yang paling penting adalah saling mengingatkan satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya di sini juga aku ada salah kata ataupun salah menginformasikan, mohon diinfokan saja supaya kita saling mengingatkan kayak gitu. Oke, dari aku sekian. Kalau ada teman-teman yang mau mungkin berinteraksi lebih lanjut, bisa follow aku juga di @hananurauliana untuk Instagramnya ataupun di Facebook kayak gitu. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa sekali. Masya Allah, keren sekali ya. Teman-teman benar-benar mencerahkan sekali gitu materi dari Kak Hana. Dari sini mungkin teman-teman dan saya tentunya jadi menyadari banyak hal gitu ya Kak. Bahwasannya segala macam hal yang terjadi ini jadi introspeksi gitu bagi kita. Ternyata kita ini masih banyak abai, masih sangat abai dan kurang peduli sehingga banyak sampah yang ditimbulkan gitu ya Kak. Dan alhamdulillahnya Kak Hana tadi juga menyampaikan how to berjalan di muka bumi dengan baik, yaitu dengan mengubah paradigma agar tidak menyia-nyiakan sisa kegiatan kita, salah satunya dari kegiatan berkebun ataupun konsumsi hasil pertanian dengan cara memperpanjang siklus produknya agar tidak berakhir menjadi sampah. Baik, terima kasih kepada Kak Hana atas materi paket komplit yang dibawakan. Setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi teman-teman yang masih ingin bertanya diperbolehkan untuk menulis di kolom chat tentang pertanyaan di benaknya. Sembari saya coba membacakan pertanyaan yang sudah masuk ini ya Kak. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Kak Musa. Kalau saya baca lagi kurang lebih tentang ini. Perkara soal sampah plastik nih Kak. Selama ini masyarakat mungkin berpikir bahwa membakar sampah itu adalah cara tersimpel gitu. Tapi kita tahu sendiri kalau membakar ini malah menyumbang pemanasan global dan jadinya dampak negatif lagi ke lingkungan gitu ya. Ada nggak sih kira-kira alternatif untuk mengelola sampah plastik ini dengan cepat selain dibakar? Let's say kita udah milah sampah nih, dan yang organik kita olah menjadi pupuk. Kalau plastiknya gimana nih? Baiknya di kemana ini? Gitu. Mungkin itu pertanyaan dari Kak Musa. Silakan Kak Hana tanggapannya Kak. Iya. Jadi kalau gimana ya? Memang si plastik ini untuk beberapa daerah itu nggak semudah itu mengakses tempat daur ulang gitu ya, atau lokasi daur ulang, atau bahkan untuk tahu di mana bank sampah atau misalnya tahu di mana lapak gitu ya, lapak yang menerima sampah-sampah plastik itu mau nggak mau tuh harus bisa ngelola secara pribadi gitu kan, secara mandiri gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya tidak dibakar, dan memang seharusnya tidak dibakar gitu ya, itu salah satu yang bisa dilakukan tuh eco-brick. Jadi, kalau misalnya punya botol-botol gitu, mengumpulkan botol juga, kita salah satunya bisa masukin si plastik-plastik yang tidak keras. Jadi, plastik-plastik kayak misalnya sachet atau plastik resek,
atau bahkan beberapa teman-teman juga, teman-teman aku ada yang memasukkan styrofoam ke dalam ecobrick-nya kayak gitu. Jadi si ecobrick ini kalau teman-teman mau belajar cara bikin ecobrick juga ada satu situs yang lengkap banget ngasih tahu cara menciptakan atau cara membuat ecobrick ini. Nah, itu intinya sih botol plastiknya tadi diisi sama plastik-plastik yang nggak bisa dikelola gitu, atau plastik-plastik yang lebih lunak kayak gitu. Itu kalau misalnya memang sama sekali nggak bisa nemu tempat untuk mengelola sampah plastik. Tapi kalau misalnya kalian tinggalnya di perkotaan, itu sebenarnya mudah banget untuk bisa nemuin tempat-tempat daur ulang gitu. Jadi salah satunya tuh misalnya bank sampah kayak gitu. Nah, bank sampah itu karena gimana ya, si plastik ini tuh memang mau nggak mau harus didaur ulang di tempat yang sesuai. Nggak bisa apa ya, kayak tadi ngebakar itu mungkin kelihatannya hilang gitu kan, dikiranya gimana kalau misalnya di daerah-daerah pertanian dipikirnya kan kalau ngebakar sampah itu sama kayak ngebakar apa ya, padi kayak gitu, itu dipikirnya tuh nanti bisa jadi pupuk gitu kan. Nah, padahal plastik itu beda gitu perlakuannya sama sampah-sampah organik gitu. Jadi dia tuh bahkan sisa abunya tuh nggak bisa dijadiin apa ya, nggak bisa dijadiin pupuk gitu karena itu kan plastik. Nah, jadi mau nggak mau memang harus dikelolanya tuh di tempat khusus di pabrik daur ulangnya kayak gitu, karena itu nanti di pabrik daur ulang itu bisa menciptakan plastik dari plastik. Jadi kadang-kadang dia itu atau biasanya dari sejenis sampah plastik misalnya HDPE. Nah, nanti itu dicampur kalau di pabriknya itu misalnya dia mau menciptakan kayak ember gitu misalnya. Nah, si ember ini nanti bisa campuran tuh dari plastik HDPE-nya sama campuran mungkin virgin plastik yang lainnya kayak gitu. Jadi dari PET atau PP kayak gitu dicampur supaya jadi ember kayak gitu. Jadi ya itu sih. Dan kalau aku tadi baca ulang pertanyaannya gitu kan, ini terkait harganya gitu ya. Nah, balik lagi sih, kan seharusnya kita itu gimana ya, kita itu kan harusnya tidak menghasilkan sampah plastik ya, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaannya gitu kan. Atau bahkan bukan hanya mengurangi ya, tapi juga gimana caranya kita menggunakannya itu berkali-kali gitu, nggak hanya sekali terus langsung dibuang. Karena kan kadang memang kita tuh nggak bisa lepas gitu dari yang namanya plastik. Plastik itu juga ada gunanya gitu. Tapi gimana caranya setelah kita emang nggak bisa pakai lagi, kita harus benar-benar menemukan tempat yang bisa mendaur ulang. Kalau kita ngerasa, aduh, saya harus ke sana jauh, udah gitu saya cuma dapat Rp1.000 lagi, cuma 3.000 lagi. Nah, itu kan maksudnya berarti kita tidak melihatnya sebagai apa ya, solusi gitu. Kita masih ngelihatnya, harusnya saya udah susah-susah milah, udah susah-susah jauh-jauh datang ke bank sampahnya, terus dapetnya dikit. Nah, itu kita tuh masih berarti nggak ikhlas gitu. Padahal kan kita yang butuh solusi. Kita butuh solusi supaya kita tidak nyampah plastik. Kalau misalnya kita masih hitung-hitungan soal harganya, iya, sebaiknya nggak usah menghasilkan plastik aja gitu, supaya kita juga nggak ribet. Kayak gitu sih. Tapi ya mohon maaf ya, aku harus menyatakannya seperti itu. Tapi gitu sih kira-kira kalau dari aku jawabannya. Oke. Betul nggak betul? Saya juga setuju dengan hal itu. Iya. Ya, semoga dimengerti ya. Itu ya Kak Musa, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Kak Muhammad Arif Bramantyo. Jadi beliau menyampaikan beberapa produk yang bisa dibilang sedang digunakan, yaitu biofuel, organic tissue, serta gerakan tidak menggunakan plastik demi meminimalisasi jumlah kenaikan sampah. Jadi itu yang menjadi campaign sekarang gitu ya Kak. Nah, bagaimana jika kebijakan-kebijakan tersebut gagal gitu? Cenderung menambah sampah malahan dan meningkatkan angka kematian akibat kotornya sanitasi.
bagaimana solusi Oh. paling mudahnya nih? Gitu. Oke, jadi balik lagi. Tadi kan yang paling pertama, maksudnya kayak kenapa semua ini kejadian kan salah satunya karena kita abai ya. Terus salah satunya juga karena kita tuh tidak melakukan hal yang paling mudah, harusnya menjadi sesuatu yang paling mudah, yaitu memilah sampah. Kalau apa ya, jadi tadi misalnya kita punya namanya, sekarang kan ada organic tissue atau bioplastik atau biodegradable plastik gitu kan. Nah itu lagi-lagi kita juga harus tahu gitu, dan ini tuh balik bukan hanya memilah juga ya, tapi cara kita mengkonsumsi dan cara kita mengelola hawa nafsu kita gitu. Apakah ketika kita pengen jadi seorang yang oke, ada gerakan zero waste nih, kayaknya bagus, kayaknya dampaknya positif kayak gitu kan. Terus akhirnya kita berlomba-lomba membeli barang-barang zero waste gitu, termasuk kayak plastik-plastik compostable atau biodegradable ini gitu. Padahal kita sendiri tuh nggak tahu cara memperlakukan plastik ini kalau misalnya udah nggak digunakan gitu kan. Sebenarnya tuh itu tadi, kalau misalnya kita ngerasa akibat si kebanyakan tadi misalnya let's say si bioplastiknya itu jadi banyak banget bertebaran di mana-mana, berarti salah siapa? Salah manusianya kan yang buang sembarangan juga gitu. Balik lagi kayak itu tuh bukan masalah supaya kita boleh buang sampah sembarangan, kita belinya plastik yang biodegradable aja karena dia bakal akan terurai di lingkungan gitu. Yang enggak, karena sama aja. Kalau misalnya let's say kayak kita buang sampah telur, cangkang telur di mana-mana, ya kan bau-bau juga gitu, walaupun dia emang akan terdegradasi secara alami. Tapi kan ya nggak bagus gitu. Dan tadi misalnya kayak ada mungkin akan terjadi dampak-dampak lainnya. Makanya yang paling mudah itu kan memang gimana ya, emang rada ini sih, mudah dan sulit juga gitu, karena mengontrol diri itu salah satu yang sebenarnya mudah, tapi kadang sulit, apalagi kalau kita udah terlalu egonya tuh terlalu tinggi kayak gitu kan. Jadi makanya baiknya kita sering-sering coba balik lagi ke diri kita gitu, kayak lihat lagi sebenarnya ada nggak sih barang-barang atau pola konsumsi kita tuh udah cukup sederhana ataupun sesuai dengan apa yang kita butuhkan nggak sih gitu. Dan balik lagi kita tuh nggak perlu ngejudge orang gitu, kayak orang itu bisa punya banyak material gitu, wah pasti dia hidupnya nggak sederhana, pasti dia tuh nggak zero waste misalnya kayak gitu. Nah itu juga nggak bisa kayak gitu kan. Atau misalnya kita punya tumbler, pengennya tuh yang zero waste tuh tumblernya harus kaca ataupun aluminium, sedangkan kita kayak ngejudge orang yang masih pakai tumbler plastik kayak gitu. Iya nggak bisa gitu juga gitu kan. Gimana ya? Iya gitu sih. Jadi intinya lebih ke kebijakan untuk mengurangi kantong plastik itu memang bisa dibilang kebijakan yang masih di permukaan gitu. Jadi harusnya yang setelah ada kebijakan itu dan nanti orang-orang jadi aware tentang oh ya ini ada isu sampah kayak gitu-gitu. Nah itu harus mulai bikin regulasi-regulasi dan awareness soal pengelolaan sampah yang lebih holistik gitu. Jadi bukan hanya soal mengurangi aja, tapi gimana caranya kalau misalnya orang-orang udah punya sampahnya dan nggak bisa lepas dari beberapa produk gitu, itu bisa dikelola dengan baik. Salah satunya yaitu tadi memilah, terus mengangkutnya juga secara terpilah, terus dibawa ke tempat yang emang bisa mendaur ulang ataupun mengelola lebih lanjut kayak gitu. Jadi supaya yang dibawa ke lingkungan itu sangat minim gitu, dampak negatifnya itu sangat minim kayak gitu. Jadi ya benar sih, ada benernya gitu bahwa kebijakan itu belum bisa dibilang mengcover semua regulasi kayak gitu, mengcover semua dampaknya gitu sih. Oke, itu tadi tanggapannya untuk Kak Muhammad Arif. Semoga menjawab ya dari pertanyaannya. Selanjutnya ini
mulai banyak sekali pertanyaan, Kak. Saya jadi gregetan karena wah semangat sekali pesertanya gitu ya. Ini saya satuin aja beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang membahas soal kompos. Jadi tadi yang pertama ada yang nanya, Kak Dita ini namanya, kalau semua sampah organik apa bisa dicampur di kompos? Misal sayuran, tulang-tulang ikan ayam, kulit telur, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Kak mohon maaf tenggelam, mana ini tadi, Kak Syifa Samia, bahas soal kompos juga. Jadi yang beliau tahu ini, cara composting sejauh ini hanya composting yang non-hewani. Sedangkan kakak tadi sempat nampilin ya Kak di slide, bahwa ada pengomposan untuk yang hewani, itu caranya gimana ya gitu. Kak Syifa tadi kurang nangkep gitu. Terus sama satu lagi, ini mungkin ini yang dialami oleh mbak-mbak atau ibu-ibu ya. Kalau di rumah, ibu rumah tangga ini, beliau menyatakan pengen tanya soal mengubah paradigma ini tadi, Kak. Untuk kan ini kita mulai, intinya kita masih baru banget, newbie banget dalam hal mengubah paradigma zero waste ini. Untuk mengubah hal itu, memulai hal itu, lebih baik kita mulai dengan langkah sederhana seperti apa sih, Kak? Gitu. Mungkin silahkan, Kak, dari ketiga pertanyaan yang dirangkum itu. Siap. Moga, Kak. Mulai dari yang kompos ya. Jadi kalau kompos itu, kalau secara pengalaman pribadi dan dari tempat aku kerja sekarang, mungkin dari yang cara kompos aku dulu kali ya di rumah gitu. Jadi kalau di rumah sendiri aku pakai 2 cara. Yang pertama itu cara paling sederhana, pakai pot besar. Jadi pot besar itu nggak harus yang tertutup, pot terbuka aja, pokoknya beli yang cukup besar gitu ya. Mungkin ukuran diameter 60 cm gitu. Dan dia cukup dalam gitu kan, jadi cukup tinggi. Nah, habis itu kita juga beli kayak media tanam yang kita pakai khusus untuk menutup si hasil komposnya nanti gitu. Jadi si pot itu biasanya aku taruh di tempat dekat kebun dan dipasangin, jadi kayak di sebelahnya tuh pasti ada si media tanamnya gitu. Jadi media tanam itu tidak dipakai untuk berkebun tapi untuk untuk menghasilkan kompos. Nah, setelah kita udah, atau bisa aja beli tanah juga sih, tanah biasa. Nah, setelah udah beli itu pot besar sama media tanam atau tanah, pertama-pertama kita tuangin dulu si tanahnya itu mungkin sekitar 5 cm kayak gitu. Oh, jangan lupa dibolongin dulu potnya kalau belum bolong. Nah, jadi kayak taruh dulu tanah 5 cm kayak gitu. Nah, mulai dari situ udah bisa dipakai. Jadi kalau kita bisa, kalau misalnya dari dapur atau misalnya dari kebun ada sisa-sisa organik kayak gitu, itu udah bisa dimasukin ke sana. Terus memang kalau misalnya cara seperti itu, ini kayak suka berdebat sih aku sama ibuku. Aku ngerasa sisa makanan hewani kayak tulang ayam sama ikan, duri-duri ikan, selama dia udah sedikit dibersihin gitu ya, tanpa ada minyak kayak gitu, itu boleh masuk ke situ harusnya. Kalau menurutku ya, karena itu kan bisa nambah, sama cangkang telur juga boleh harusnya, dan itu bisa nambah kalsium gitu untuk di si pupuknya. Tapi kalau dari ibuku kadang-kadang nggak ngebolehin masukin ke sana karena bau. Memang baunya tuh lebih bau daripada kalau kita cuma ngompos sampah-sampah organik dari tumbuhan gitu. Nah, jadi sebenarnya boleh selama ya itu tadi dimasukin gitu, terus nanti ditutup lagi sama si media tanam atau tanah yang udah kita siapkan untuk si komposter pot itu. Nah, tumpuk kayak gitu. Kalau udah penuh tapi itu belum nyusut juga, terus harus diaduk seminggu sekali kayak gitu sebelum ditumpuk sama sampah baru.
Nah, kalau misalnya selama sebulan nih, atau misalnya udah penuh, tapi dia belum nyusut juga, atau belum jadi kompos juga, ya berarti kita harus beli pot baru. Nah, tapi nanti tuh selama sebulan, kalau udah sebulan itu didiemin, yang pot lama yang udah penuh itu udah bisa dipakai untuk pupuk gitu, udah jadi kompos. Kalau misalnya kita lihat di dalamnya tuh udah sama kayak tanah biasa. Biasanya kayak gitu yang cara pertama yang aku lakuin. Nah, cara kedua, itu aku memang sengaja beli komposter dari kantorku sendiri, komposter Waste for Change. Selain untuk R&D gitu ya, pengen ngeliat gitu si komposter bag-nya tuh bisa nggak sih emang beneran bisa dipakai atau enggak, kayak gitu. Jadi, ya aku pakai juga sehari-hari di kosan gitu ya, di kosan. Jadi itu bisa bisa juga dipakai, fungsinya itu sama, cuma beda aja yang satu tadi pot gitu, yang satu komposter bag gitu. Jadi cara gunainnya juga sama kayak gitu. Cuma memang kejelekannya untuk yang komposter bag ini sebaiknya nggak dipakai untuk sampah hewani tadi, karena lebih mudah untuk diakses sama, kalau misalnya banyak tikus gitu ya di rumah, atau banyak kucing gitu, itu kalau misalnya ada sampah hewani tadi, takutnya tuh gampang, lebih mudah robek gitu, karena dia bentuknya komposter bag kan, kayak bisa dilipat-lipat gitu. Nah, terus tapi dari yang tadi, kalau misalnya yang hewani yang emang kita benar-benar punya banyak sampah hewani setiap hari gitu ya, kayak misalnya kita punya catering yang harus makan nyiapin protein hewani kayak gitu. Nah, itu salah satunya sebenarnya kita bisa set up satu bak gitu, berisikan BSF. Jadi telur-telur BSF yang nantinya itu akan memakan sampah-sampah produk hewani itu sendiri. Sebenarnya kalaupun itu, kalau misalnya kita benar-benar pengen pengen setup satu khusus gitu untuk kita memilah lagi dari sampah organik, dipilah lagi antara hewani sama yang nabati, ya tumbuhan kayak gitu. Nah, jadi yang hewani mungkin bisa masuk ke bak BSF, terus yang tumbuh-tumbuhan bisa masuk ke komposter ataupun ke cacing gitu kan. Terus nah, sebenarnya sih BSF itu tanpa kita beli telurnya, kadang juga muncul sih di komposter kita gitu. Jadi sering banget aku nemuin si BSF ini tuh di komposter aku gitu. Apalagi kalau kita masukin produk hewani gitu. Jadi mungkin catatannya adalah kalau kita masukin hewani ke kompos, jangan kaget kalau akan ada uget-ugetnya gitu. Mungkin itu juga salah satu alasan ibuku nggak suka masukin hewani ke situ. Padahal mereka lucu. Ya gitu sih. Ya, maksudnya aku salah satu yang suka mainin si BSF itu karena ya dia baik kok gitu. Cuma kalau misalnya emang ya, oh ya, kalau misalnya takut berarti ya jangan masuk. Halo Kak Hana, apakah masih terhubung? Mohon maaf ini. Halo. Oke, silakan. Oke. Ya, jadi intinya gitu, kalau hewannya tuh salah satunya tuh yang udah ditemukan, yaitu pakai uget-uget BSF. Tapi kan bentuknya ya kadang menggelikan untuk beberapa orang ya. Jadi kalau misalnya nggak terbiasa, mungkin sebaiknya ya antara dibuang dulu sementara dan kita mengkonsumsi hewaninya jarang-jarang gitu kan, atau ada juga sih caranya pakai biopori. Nah, kalau biopori juga bisa, tinggal mungkin ajak teman pokoknya yang cowok-cowok lah ya. Soalnya untuk bikin biopori itu cukup harus kuat banget, karena itu kan pakai semacam kayak tongkat 1,5 meter gitu. Terus cari lahan yang emang di bawahnya tuh emang tanah gitu ya. Nah, supaya uget-ugetnya itu nggak keluar dan tidak terlihat oleh mata kita gitu. Gitu sih paling.
Oh, terus sama tadi ya, yang zero waste living. Gimana cara mulainya? Kalau mungkin aku memberikan pengalaman aku pertama kali tahu tentang isu sampah, terus mau baby step-nya apa sih untuk mulai bisa belajar hidup zero waste ini. Pertama tuh ini sih kayak mengenali jenis-jenis sampah dulu. Jadi kayak yang mana yang masuk organik, yang mana yang masuk bisa didaur ulang. Jadi kalau aku baiknya tuh kita mulai dari mengenali 3 hal. Pertama, sampah yang mudah membusuk atau biasa kita sebut organik. Terus sampah daur ulang, berarti adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang di tempat kita ya. Jadi antara tempatku sama tempat Sium mungkin beda. Kayak gitu. Jadi kita kenali dulu yang bisa didaur ulang di sekitar tempat kita atau kita tahu kemana bawanya kayak gitu. Itu masuk ke sampah yang daur ulang. Nah sisanya sampah-sampah lainnya itu masuk ke sampah residu gitu. Gitu sih. Jadi dari 3 itu lama-lama kita makin belajar. Terus juga mungkin salah satunya kalau di era sosial media sekarang mungkin follow akun-akun yang emang ngebahas tentang zero waste itu jadi bisa saling tukar pikiran ataupun banyak bertanya sama mereka gimana caranya kayak gitu. Sekali Kak. Itu jadi tips-tips buat kita semuanya gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Ini jadi pertanyaan mungkin Kak Yasmina Dava ini memposisikan dirinya sebagai petani gitu. Kalau untuk dampak sampah pestisida atau pupuk anorganik di pertanian kepada kehidupan kita tuh dampaknya sebahaya apa sih Kak? Itu yang pertama. Dan bagaimana kita menyikapinya sebagai petani yang ingin memulai zero waste sedangkan kebun kita sudah terlalu banyak menggunakan bahan kimia tersebut. Gitu. Monggo Kak, silahkan tanggapan. Oke, ini mohon dikoreksi ya, karena aku juga bukan anak pertanian dan tidak terlalu menjadi praktisi di pertanian gitu. Tapi memang kalau dari yang aku baca-baca, salah satu dampaknya itu sebenarnya lebih ke tanahnya. Jadi kalau misalnya ini tadi maksudnya pupuk kimia gitu ya? Atau fertilizer, atau ini pestisida. Iya, pestisida iya, pupuk kimia juga iya. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya pupuknya sendiri itu biasanya nggak bagusnya untuk tanahnya. Sedangkan kalau pestisidanya itu lebih ke kesehatan manusianya. Nah, cuma memang harus kita juga harus kritis gitu ya, bahwa nggak semua yang disebut organik itu juga bagus gitu. Jadi kayak misalnya kita ngerasa kita tahu caranya pakai biofertilizer atau biopestisida gitu kan. Tapi kalaupun kebanyakan atau kita nggak tahu takarannya, itu juga nggak bagus gitu. Maksudnya karena kan yang namanya pestisida itu kan untuk apa ya, menghalau si menghalau ini kan kayak apa, binatang-binatang yang harusnya tuh dia makan tanamannya tapi dihalau pakai si pestisida itu. Jadi walaupun dia mau kimia, mau pestisida gitu, kalau udah kebanyakan itu juga nggak bagus dampaknya buat manusia, misalnya kalau dimakan gitu ya, karena itu racun gitu. Iya, jadi juga lagi-lagi harus tahu ilmunya kayak gitu. Jadi baiknya ditanyakan ke orang yang lebih expert kayak gitu. Cuma kalau dari dampaknya sendiri, yaitu tadi kalau misalnya yang kimia, yang pupuknya sendiri, itu bisa membuat, setauku bisa membuat tanahnya kering. Jadi unsur haranya juga akhirnya hilang kayak gitu kan. Terus kalau kelebihan juga yaitu akhirnya si kimianya itu kebawa ke mana, ke air gitu ya, ke waterway gitu, jadinya ya nggak bagus untuk si airnya itu sendiri karena bentuknya kan kimia kayak gitu sih. Ya, mungkin itu ya Yasmina Dava. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget yang tanya soal kompos Kak, kebetulan. Jadi makin kepo soal apa yang udah Kakak lakuin di sana, di rumah juga seperti apa. Teman-teman mulai kepo banget. Yang pertama ini saya bacain pertanyaan dari Yasmina Dava. Ini
soal step-step kita masukin sampah buat komposnya. Jadi kita setiap hari kan mau nggak mau ngasihin sampah organik ya kayak. Apakah sampah tersebut tuh boleh langsung ditambahin nggak sih ke tempat kita ngompos itu atau gimana caranya itu? Itu yang pertama. Terus kalaupun nggak bisa berarti harus dikemanain itu kalau misal nggak bisa ditambahin langsung. Itu pertama. Terus yang kedua soal ini Kak Hana kalau ngompos ini apakah menghasilkan lindi apa enggak ya gitu. Terus dan mengundang kedatangan tikus nggak sih Kak sejauh ini kalau di rumah gitu. Dan ini mungkin tadi sudah sedikit dijelasin Kak Hana soal kalau semisal banyak yang hewani nanti bisa-bisa memicu munculnya apa ya tadi ya belatung dan teman-temannya itu ya Kak ya. Belatung, ugat-ugat gitu ya. Ya ugat-ugat itu. Terus ini ada yang nanya sebenarnya baiknya untuk mengolah itu tuh gimana sih, harus sistem aerob atau anaerob atau gimana gitu. Gitu. Oke, sip. Mungkin itu Kak. Sama ada yang tanya tadi sekalian, kalau sejauh ini ada nggak sih komunitas yang fokus menangani permasalahan sampah organik ini, mengolah sampah organik ini? Gitu. Terima kasih Kak Hana, silakan. Iya, sama-sama. Jadi kalau misalnya kompos sendiri, mungkin aku ngasih contohnya yang pengalamanku dulu kali ya, yang step by step-nya gitu. Tadi kayak, ya itu tadi, pokoknya siapin dulu si komposternya atau tempat untuk mengomposnya. Bisa dimulai dari pot dulu gitu ya, yang gampang diakses gitu, di mana-mana ada. Terus tadi siapin si tanah atau media tanam sebagai bagian bawahnya, kayak gitu. Terus kalau terkait dengan perlakuan sampah yang mau dimasukkan ke komposternya itu, biasanya emang harus sebaiknya dicacah kecil-kecil. Cuma kalau misalnya males gitu ya juga nggak apa-apa, nggak harus dipotong kecil-kecil gitu. Tapi semakin kita cacah dia kecil-kecil atau ya kayak kita lagi mau bikin sop aja gitu, kayak misalnya bonggol jagung atau bonggol kol gitu, ya kita potong-potong kotak kayak gitu. Nah itu akan semakin mudah untuk terurai sama si sampah-sampah sama mikroorganisme yang ada di tanah tadi. Nah terus kalau misalnya tadi catatannya, kalau misalnya nggak mau atau masih belum terbiasa sama ugat-ugat atau belatung atau BSF kayak gitu, sebaiknya jangan masukin makanan hewani ke dalam komposternya. Jadi hanya misalnya sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu, masukinnya hanya yang itu aja. Terus ataupun mungkin cangkang telur boleh lah. Masih boleh gitu, nggak termasuk ke yang hewani besar kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah terlalu banyak gitu ya, kayak kelihatannya udah banyak nih sampah yang di permukaannya, nah itu udah mulai boleh dimasukin tanahnya. Atau misalnya kalian rajin banget gitu, jadi tiap masukin sampah organik selalu ditutup lagi sama tanah atau media tanam kayak gitu. Terus ya udah selang-seling gitu aja terus. Jadi kayak berlapis-lapis gitu. Nah nanti tiap minggu diaduk. Nah ketika tiap minggu diaduk biasanya udah mulai kelihatan berubah warna, berubah sedikit ada bau asam juga karena fermentasinya kan. Terus dengan kita mengaduk itu sebenarnya juga membuat rata gitu. Jadi yang tadinya belum mateng jadi bisa masuk ke yang lebih dalam gitu supaya ikut mateng juga kayak gitu. Terus terus apa lagi ya tadi itu kalau misalnya emang pakai kita mau masukin hewani, ya itu tadi kan ada dua kemungkinan, ada belatungnya, terus kemungkinan juga mengundang tikus ataupun mengundang kucing gitu, karena mungkin dari baunya gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mau mengundang teman-teman kita yang 3 itu, ya taruhnya bisa di biopori.
Jadi ditaruhnya memang di dalam tanah 1,5 meter di bawah tanah gitu. Dan ditutup, sebaiknya ditutup. Ada kok kalau misalnya nyari-nyari di online gitu juga ada kok. Atau misalnya di toko kebun gitu juga ada. Cari aja tiang untuk bikin biopori dan tutup bioporinya gitu. Jadi nanti ditaruh di atas itu jadi mirip kayak lubang resapan air tutupnya itu. Terus bahkan ada kalau misalnya nggak mau beli gitu ya, maksudnya karena kita sebenarnya nggak butuh banget, nggak sesering itu bikin biopori. Ada juga bisa cek ke komunitas-komunitas berkebun ataupun cari di Google gitu ya, kayak sewa tongkat biopori itu juga ada. Bahkan ada yang kayak kalau misalnya males bikin sendiri, kita bisa kontak. Bahkan ada yang ngejual jasa bikin biopori juga gitu. Terus apalagi ya? Apa tadi? Organisasi yang ini ya, yang ngelola sampah organik itu ya? Iya. Jadi kalau yang maksudnya di Waste for Change sendiri itu kita ngelakuin, tapi kalau misalnya mau cari referensi lain selain Waste for Change itu ada Magalarva, Biomelk, terus itu kebanyakan lebih ke ini sih, biokonversi pakai BSF gitu. Tapi ada juga yang dia memang khusus untuk biodigester juga, tapi aku lupa deh namanya. Ya, tapi banyakan sih yang aku kenal lebih ke biokonversi pakai BSF gitu. Oke, terima kasih jawabannya, Kak. Ini makin lama ternyata makin banyak pertanyaan. Terus tadi sempat ada yang tanya nih, Kak, tadi kan udah bahas soal yang kompos buat organik-organik lah. Ini sedikit bahas soal yang anorganik. Tadi ada yang nanya, Kak, soal sampah tekstil. Sampah tekstil nih, misal baju di lemari udah banyak kali gitu ya. Mau nggak mau harus disalurkan atau dipindahkan lah gitu. Kalau semisal mungkin kalau misal bisa dipakai bisa disumbangin ke orang gitu ya, Kak. Tapi kalau semisal udah nggak bisa dipakai nih, udah bulu kali bentuknya. Terus apalagi kalau semisal udah dipakai lap kayak gitu. Kadang kita mikirnya boleh nggak sih ini dibuang aja ke TPA atau ada nggak sih cara yang lain yang bisa diterapin gitu? Monggo, Kak. Oke, jadi sebenarnya ini juga salah satu fakta yang ini sih yang bikin aku kaget juga ya. Kan kalau dulu zaman SD kita dibilangnya kebutuhan pokok manusia ada 3 gitu kan, sandang, pangan, papan gitu kan. Terus sandang itu kan berarti pakaian ya. Nah, tapi ternyata pakaian itu salah satu yang paling sulit untuk didaur ulang. Apalagi mengingat pakaian kita saat ini tuh udah campuran jadi ini sebenarnya inovasi, tapi juga yaitu tadi inovasi itu kadang-kadang nggak sampai memikirkan dampaknya terlalu panjang gitu. Jadi dulu mungkin orang-orang yang menciptakan kain-kain hasil daur ulang dari plastik kayak polyester itu biasanya mereka ngelihatnya cuma dampak positifnya karena bisa mendaur ulang plastik botol terus dijadiin barang lain yang nantinya bisa panjang gitu kan umurnya. Dan karena produksi botol plastik dan recyclednya itu banyak gitu ya, maksudnya akhirnya tuh murah kayak gitu kan. Nah, murah akhirnya membuat orang-orang itu lebih memilih bahan-bahan baju yang polyester itu tadi dibanding dengan yang 100% katun kayak gitu-gitu. Padahal yang tercampur dengan bahan-bahan plastik itu tadi itu tuh nggak bisa didaur ulang. Bahkan kalaupun ditaruh di tanah juga ya sama aja kayak plastik kayak gitu. Jadinya sampai saat ini yang aku tahu itu masih belum ada pengelola atau pengolah sampah pakaian yang bisa kayak membuat benang dari benang gitu. Jadi kayak thread to thread gitu. Karena coba bayangin aja ya, kayak misalnya kita ngerobek baju gitu.
terus coba kalian pretilin gitu, itu tuh nggak bisa gitu kan. Dan emang maksudnya secara mesinnya juga katanya sih belum ada. Jadi mungkin kalau di sini ada yang anak teknik kimia atau teknik mesin, mungkin mulai bisa berinovasi dan mencari-cari cara untuk bisa bikin mesin daur ulang tekstil gitu ya. Jadi coba aja cari kayak thread to thread machine atau apa yang kayak gitu tuh masih jarang banget dan setauku belum visible gitu. Jadi belum ada yang berani untuk investasi ke arah sana. Jadi mau nggak mau itu termasuk salah satu sampah yang kita bawa ke TPA ya. Kalau misalnya memang nggak ada waste recovery lainnya selain TPA. Cuma kan kalau di negara-negara maju atau di beberapa kota di Indonesia ada yang udah mulai punya waste recovery untuk residu kayak gitu, yang bisa jadi energi kayak gitu. Ya, jadi tekstil itu masuk ke mau nggak mau ke TPA sih. Kalau misalnya emang di sekitarnya emang itu baju udah nggak bisa diapa-apain lagi kayak gitu. Nah, jadinya yaitu salah satu evaluasi juga kan. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan gitu ya di hari akhir. Jadinya mulai untuk berhemat lah, untuk nggak beli-beli baju atau beli-beli bahan-bahan yang nggak bisa didaur ulang kayak gitu sih. Insya Allah, betul banget, keren. Itu teman-teman tadi jawaban untuk masalah perbajuan ini ya. Terus ini ada lagi Kak pertanyaan soal e-waste. Nah, ini e-waste nih gimana toh Pak cara pengolahannya gitu? Bisa disalurkan kemana gitu? Kalau dibuang langsung kan membahayakan juga nih katanya. Betul. Gitu. Mungkin itu Kak. Jadi kalau e-waste sendiri itu masuk ke sampah ini B3 rumah tangga. Nah, jadi kalau misalnya harusnya itu menjadi tanggung jawab Pemda. Jadi untuk setiap Pemda itu harusnya punya bukan satu sih, tapi beberapa tempat drop box khusus untuk e-waste. Karena itu tuh nanti harusnya dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa ngelola B3 kayak gitu. Nah, kalau misalnya di daerah kalian nggak ada, sebenarnya tuh bisa dikirimin, bahkan ini malah si komunitas ya yang punya inisiatif kerjasama sama perusahaan B3-nya gitu ya, B3 elektronika itu, namanya e-waste RJ. Aku tulis kali ya. E-waste RJ. Nah, itu tuh ini sih anak SMP, dia kayak ya punya kegelisahan tentang electronic waste, terus akhirnya dia mendekati sebuah perusahaan yang emang bisa ngelola sampah elektronik, terus akhirnya ya disupport. Jadi bagian dari CSR-nya perusahaan tersebut itu salah satunya mengelola sampah yang diterima dari komunitas itu gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau ngebuang sendiri, setiap kilogram sampah B3 ataupun yang kayak elektronik itu tuh kita harus bayar kayak gitu. Ya. Jadi kalau sebenarnya waste for change juga bisa, cuma ya kita biasanya nerimanya dalam kuantitas yang cukup besar kayak gitu supaya secara cost efisiennya juga nggak terlalu mahal gitu. Sedangkan kalau yang di rumah tangga itu harusnya bisa mulai tanya dulu kali ya ke Pemda-Pemda tempat kalian tinggal. Kalau misalnya emang nggak ada, coba tanya ke e-waste RJ, menurutku. Itu tadi jawabannya untuk masalah e-waste ya Kak. Terus ini nih, ini soal kondisi tanah sih, lebih ke penanaman. Mohon maaf. Jadi Kak Diah N ini, kalau semisal, jadi mungkin beliau anak pertanian mungkin ya atau apa, ketika sedang mencangkul lahan, kadang nemu sampah plastik nih. Itu sebaiknya dikemanain gitu ya Kak. Soalnya kan kalau misal dibikin ekobrik ini kan harus bersih, kering gitu ya Kak ya.
Nah, sedangkan kalau dari cangkul tanah pasti penuh dengan tanah dan segala macamnya kayak gitu. Terus yang kedua, apakah sampah plastik yang berada di lahan ini kan sebenarnya dia perlahan-lahan terurai gitu ya. Atau kalau nggak salah nanti jadi mikroplastik. Nah, apakah dia ini akan terserap oleh tanaman, kemudian akan terakumulasi di tubuh kita saat kita mengkonsumsi hasil dari tanaman itu gitu. Terus sekalian lagi ada yang nanya soal tanah tadi, mohon maaf mana tadi? Mana ya? Tadi sempat baca pertanyaan punya Kak siapa tadi ya? Kalau nggak salah intinya tangan ada yang mengatakan bahwa tangan itu, mohon maaf ini. Pernah dengar istilah tangannya nggak cocok untuk nanam atau tangannya panas. Terkadang kalau orang tua yang nanam tumbuh sedangkan kami nggak tumbuh gitu. Padahal media dan cara nanamnya sama gitu. Yang ingin beliau Kak Yasmin Dayanti ini tanyakan sebenarnya apa sih yang membuat hal ini terjadi? Apakah memang gara-gara tangan panas ini? Atau sebenarnya ada faktor yang lain dari lingkungan, dari tanah, dari segala macam itu yang mendukung dari pertumbuhan si tanaman yang ditanam ini? Silahkan Kak. Oke, jadi kalau yang tadi yang plastik dari kita nemu pas nyangkul gitu ya, emang harus dipisahin, jangan biarin aja kayak gitu, jangan, maksudnya dipisahin, diambil kayak gitu. Nah, cuma memang kalau misalnya ya sih, kalau secara teori dan dari yang aku tahu ngelihat teman-teman yang bikin EcoBrick itu, memang mereka nggak pernah masukin plastik yang kotor gitu ya. Mungkin caranya kalau misalnya emang masih bisa dibersihin, mungkin bisa dicoba dibersihin jadi EcoBrick, atau mau nggak mau ya dibawa ke TPA, karena sebaiknya gimana ya, jadi si TPA ini itu tuh nggak jelek gitu. Yang jelek itu karena saat ini TPA-nya tuh dipenuhi sama material-material yang harusnya tidak ada di TPA, kayak gitu. Jadinya numpuk. Jadinya sekarang harus nyari tempat baru lagi, kayak gitu. Jadi kalau udah di situ udah numpuk, padahal di situ banyak material-material yang masih bermanfaat, kalau misalnya nggak dicampur gitu ya, itu kan bisa menambah masa pakai TPA-nya sendiri, kayak gitu. Jadi TPA itu nggak salah gitu. Dia tuh memang sudah dikonsep sebagai tempat untuk mengumpulkan material-material yang nggak bisa digunakan kembali, dijadiin satu tempat supaya bisa dikontrol kalau misalnya ada dampak-dampak lingkungan yang nggak baik gitu. Jadi dikontrol di satu tempat, instead kalau misalnya itu menyebar di semua daerah kan jadinya dampak lingkungannya tuh menyebar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bawa ke TPA, itu tuh bisa terkontrol gitu di satu tempat. Nah, cuma karena pola pengangkutan sampah kita yang tercampur itulah, makanya si TPA ini kesannya jelek gitu. Karena memang sebaiknya itu kan tempat terakhir sebelum kita menaruh sampah-sampah kita gitu. Harusnya sampah-sampah kita ada material-material yang masih bisa digunakan, kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita udah berupaya semaksimal mungkin, tapi kita masih punya sampah-sampah yang harus dibawa ke TPA, it's okay gitu. Asalkan kita ya itu tadi nggak abai, nggak ignoran gitu ya, semuanya dijadiin satu terus dibuang ke TPA gitu aja. Gitu sih kalau yang soal sampah plastik yang emang nggak bisa digunakan kembali lagi itu. Terus soal yang tangan panas itu ya, maksudnya kayak iya tangannya dingin jadi apa aja yang ditanam tuh pasti tumbuh. Mungkin dibanding aku ngebahas soal teknis tadi yang kayak media tanamnya ataupun suhu apa gitu-gitu, mungkin lebih ke cara kita memperlakukan tanamannya gitu. Kadang jadi ada teknik-teknik yang memang mungkin nggak diomongin sama petani gitu ya, tapi sebenarnya mereka tuh kayak ya udah learning by doing gitu loh. Kalau misalnya kita semakin sering
Jadi jangan sampai kalau kita baru sekali 2 kali berkebun terus layu terus nggak subur kayak gitu-gitu terus kita langsung takut gitu. Nah, harusnya dengan itu tuh kita belajar gitu kayak kemarin apa ya kira-kira apa ya yang bisa diimprove kayak gitu. Kayak misalnya salah satunya misalnya ketika kita mindahin misalnya kita udah nyemai benih terus tumbuh tuh sampai ke daun sejati gitu kan. Terus abis itu kita mau pindahin ke media yang lebih besar kayak gitu kan, media yang lebih luas. Nah, itu jangan sampai ya kita nyabut cuma sama akar-akar doang gitu, tapi media pas dia nyemainya itu nggak dibawa. Atau misalnya kepotek gitu, jadi akarnya tuh apa namanya sisa dikit doang kayak gitu jadi kan dia tuh nggak punya tempat kokoh untuk tumbuh di tempat yang baru kayak gitu kan dia butuh adaptasi. Nah udah gitu juga pas lagi nutup tanahnya misalnya ini aku dari pengalamanku pribadi juga sih kayak misalnya pas nutup tanahnya tuh terlalu dipadetin gitu kayak supaya kan kalau misalnya kita masak itu biasanya ada yang suka banget plating terus bagusnya tuh semuanya dalam satu tempat gitu kayak misalnya kita bikin nasi goreng terus pengennya tuh kayak rapi kayak gitu kan nah terus kita ngerasa tanaman kita tuh bentuknya tuh harus kayak gitu jadi itu kayak dipadetin banget gitu nah itu tuh juga salah sih sebenarnya karena kan ya ketika kita kayak terlalu memadatkan hasil semaian kita di tempat yang baru tuh ini sih kadang suka busuk si akar itu karena ataupun ya itu tadi potek gitu di dalamnya gitu. Mungkin itu kali ya kesalahan-kesalahannya selain ya itu tadi kayak media tanamnya coba dicek lagi harus sebaiknya tempat kita menanam itu harus gembur gitu. Jadi kalau dipegang tuh dia mencar gitu kayak jangan sampai terlalu padat. Terus airnya juga oh ya, sama ketika menyemai atau memindahkan semaian itu kita kita siramnya itu pakai spray aja gitu ya atau ya pakai tangan gitu. Jadi jangan langsung diguyurin satu gayung gitu. Nah, itu juga apa ya kaget gitu. Dia kan masih bayi nih. Kayak ya udah dia makannya ya sesendok aja gitu, nggak yang langsung satu bakul gitu kan. Jadi biar dia nggak kaget dulu dia bikin akar dulu yang banyak gitu kan di tempat barunya, baru kita emang perlakukan dia seperti tumbuhan dewasa yang memang butuh air lebih banyak kayak gitu sih mungkin ya. Mungkin kalau tadi aku sih ngeliat ada beberapa yang kayak saling ngasih informasi gitu juga ya di chat. Jadi Iya, kalau teman-teman alhamdulillah. lain ada saran lain selain yang aku udah Boleh. sebutin boleh disebutin Betul juga. sekali. Silahkan teman-teman. Diberikan tips-tipsnya gitu. Jadi bukan cuma Kak Hana di sini yang berhak, teman-teman yang mungkin berpengalaman juga bisa nge-share gitu. Terus ini terakhir Kak, berhubung waktu kita sempit banget, ternyata sudah 10.45. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sangat apik untuk dibahas. Tapi ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 10.45, jadi ini kita sudah di akhir sesi tanya jawab. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Mungkin dapat ditanyakan ke panitia untuk kemudian diteruskan kepada Kak Hana agar bisa mendapat jawabannya gitu aja ya Kak ya? Boleh. Oke gitu. Terus berhubung itu tadi pertanyaan terakhir ya, sekali lagi saya mewakili teman-teman panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Hana atas kesediaan waktunya berbagi insight dan juga pengalamannya kepada teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih bertahan sampai akhir acara ini. Ada sampai berapa ini? Ada banyak sekali pokoknya ya. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Semoga dilancarkan pekerjaan maupun urusannya dan senantiasa mendapat kebermanfaatan dan juga memberikan kebermanfaatan bagi alam dan lingkungan gitu. Amin. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyimpulkan sebuah catatan penting. Ini lebih ke entah saya menariknya itu sebuah quotes atau bukan, bahwa apapun yang kita lakukan di sini
kita harus pikirkan ke depannya, hasil akhirnya itu seperti apa, apakah siklusnya panjang atau tidak, apakah itu berdampak kepada lingkungan atau tidak. Mari kita pikirkan lagi karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan cuma gitu. Apapun yang kita tuju, tetap semangat teman-teman. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam forum ini, sudah bersedia untuk menyisihkan waktunya, dan juga terima kasih banyak untuk Ahana khususnya yang sudah banyak berbagi apapun ke kita ini. Terus saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ataupun memandu jalannya materi hari ini saya banyak salahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hana. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman materi yang dipaparkan, yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Nah, jazakillah bil jannah Kak Hana dari West for Change dan juga Kak Siyum selaku moderator. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan tadi di sesi AgriTalks pada pagi hari ini bisa menjadi keberkahan dan semoga bisa kita terapkan di kehidupan nyata lah. Dan semoga kita diberi rizki kepahaman agar ilmu yang bisa kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, nah teman-teman, kita sudah tiba di akhir acara AgriTalks pada pagi hari ini. Jangan bersedih karena insya Allah akan ada acara-acara AgriTalks yang lainnya. Jadi tunggu saja info selanjutnya dengan memfollow akun AgriQuran @AgriQuran di Instagram dan nantikan info-info AgriTalks selanjutnya. Nah, oke. Dan untuk info yang saya sampaikan di awal tadi, insya Allah saya akan ini admin share di grup nanti ya. Jadi nantikan saja info kelanjutannya. Oke, sebelum kita akhiri sesi AgriTalks pada pagi hari ini, kita akan melakukan dokumentasi teman-teman. Jadi bagi kawan-kawan yang masih menonaktifkan fitur videonya, bisa menyalakan fitur videonya agar bisa kelihatan nih wajah-wajahnya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Oke, admin sudah siapkah? Host, saya tunggu sampai hitungan ke-5 ya. 1. Oke, mungkin ada yang tidak bisa mengaktifkan kamera. Oke, mungkin bagi teman-teman yang nggak berhalangan bisa dinyalakan fitur kameranya saja. Nah, agar momen kita pada pagi hari ini bisa terabadikan, teman-teman. Oke, 2, 3, 4, 5. Ya, mungkin dari host bisa langsung memberi apa-apa untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke, baik Hamim. Suara aku terdengar nggak ya, Kak? Masuk. Oke, masuk. Siap, teman-teman semuanya. Ini ada 4 slide, jadi mohon ditahan ya senyumnya. Oke. Oke, semuanya tahan senyumnya ya. Oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua. Yang kedua, ini masih ada beberapa yang belum on cam. Apa ya? Oke. 1, 2, 3. Untuk yang keempat nih, terakhir. Sorry, sebentar. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3.
Oke, aman Kak Hamim. Oke, sudah ya? Ya. Baik, sudah selesai ya sesi dokumentasinya? Ya, sudah Kak Hamim, aman. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara AgriTalks pada pagi hari ini. Nah, eh, di akhir acara ini mari kita sama-sama mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya karena banyaknya mungkin kesalahan yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Nah, mungkin dan terakhir mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum teman-teman keluar di akhir acara ini saya meminta kawan-kawan semua untuk yang berkenan silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk mengucapkan terima kasih kepada pemateri. Oke, silahkan. Monggo, teman-teman. Terima kasih Kak Hana. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullah jannah. Terima kasih. Salah pencet. Baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Kak Hana selaku pemateri pada AgriTalks pagi hari ini. Nah, dan terima kasih kepada semuanya telah hadir pada AgriTalks yang ke-15 kali ini. Kami nantikan kembali kehadiran teman-teman semua di AgriTalks selanjutnya. Nah, saya Ahmad Hamim Albari selaku MC pada AgriTalks pagi hari ini meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama saya memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selebihnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan ya. Ya, terima